Inilah murid-muridnya akan sukses. Saya bongkar ini di sini. Saya tahu betul bagaimana guru mulia kita Buya Yahya, di mana beliau itu ittisal, sambung hati dengan gurunya itu memang luar biasa kepada semua guru-gurunya. Ya, saya tahu sendiri karena waktu itu ada beberapa kali kejadian. Di antaranya misalkan kayak waktu adik saya Ustadz Dimyati yang sering ngisi di sini hari Ahad, itu beliau akan berangkat ke Yaman. Beliau Ustadz Dimyati ini dititipin sama Buya beberapa anak perempuan yang berangkat juga ke sana untuk khidmah ke Habib Abdullah Baharun, salah satu gurunya Buya ya. Dimana kalau maulid juga selalu ada beliau, walaupun live streaming dan sebagainya selalu dihadirkan sebagai penghormatan seorang murid kepada gurunya. Itu apa coba? Bayangkan Bu, para pendengar yang budiman. Itu beliau Buya meminta kepada semua murid-muridnya, perempuan-perempuan yang akan berangkat ke Yaman. Waktu itu kalau gak salah ada 9 orang. Itu semua mereka diminta oleh Buya untuk apa? Dikosongkan semua koper-kopernya. Tas-tas tentengnya juga semua harus dikosongkan. Apa yang dilakukan oleh beliau, Buya? Beliau mengisi segala macam kebutuhan untuk gurunya. Habibana Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, termasuk guru saya juga. Karena saya juga belajar di Hadramut, di Al-Ahqaf sama dengan Buya. Cuman beliau adalah angkatan pertama dari Indonesia. Kalau di sananya angkatan kedua. Saya angkatan 14, jadi jauh banget ya. Jadi 14. Apa namanya 13. 13 tahun ya. 12 ya. Beliau angkatan kedua, saya angkatan 14. Yeah. Berarti beda 12 tahun. 12 angkatan bedanya saya dengan beliau. Itu semua koper, ya semua koper diisi oleh Buya untuk apa? Untuk Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Apa isinya? Ada sarung, ada gamis, ada makanan, ya ada itu pokok berbagai macam, ya itu semua diisi koper-kopernya. Yang santri-santrinya beliau tidak boleh ada yang bawa apa-apa. Hanya pakaian yang dipakai dengan satu baju buat salin. Lalu untuk bajunya apa? Kasih duit sama beliau. Saya tahu sendiri. Buya kasih uang ke anak-anak santri perempuan yang akan berangkat ke Yaman. Ini uang buat kamu. Buat beli baju. Buat beli itu kebutuhan. Gak usah bawa dari Indonesia. Nanti beli sana aja. Nih duitnya. Kopernya kosongin. Buat apa? Buat ngisi makanan, pakaian dan sebagainya. Untuk gurunya. Bayangkan. Orang kan mungkin ngelihatnya. Apa namanya. Masya Allah Buya gitu ya. Ini saya bongkar karena untuk bisa diikuti. Bagaimana beliau itu bisa menjadi seperti ini. Di belakangnya. Sedikit saya bongkar karena yang saya tahu gitu. Terlebih banyak ta'zimnya kepada orang tuanya. Kepada ibunya, kepada ayahnya yang masih ada. Perhatian betul kan begitu ya. Belum lagi beliau waktu di pondok saya dengar dari temennya langsung. Yang seangkatan dengan beliau saya dapat cerita. Beliau itu, Buya itu kalau dapat duit kiriman. Itu langsung apa namanya neraktir, mayoran, bancaan gitu ya. Makan-makan apa udah. Jadi beliau memang sakho. Beliau itu memang dermawan. Jadi begitu dari mulai waktu di pondok. Jadi kalau sekarang beliau banyak yang membantu ini. Karena barokahnya beliau waktu di pondok itu selalu apa? Selalu membantu orang lain. Ada teman yang bilang saya telat kiriman dikasih sama beliau. Beliau orang dermawan dari dulu. Seperti itu. Dan waktu beliau pertama kali diam di Cirebon tahun antara awal-awal. Dulu saya kenal beliau itu dari mulai tahun 2006 ya. 2006 belum ada yang di Sumber. Masih di Karangjalak, masih ngontrak itu. Tahun 2007 saya masih sama beliau. Itu beliau selalu ziarah ke makam Sohibul Wilayah. Setiap hari Jumat mesti ziarah ke makam apa namanya di Cirebon itu ada makam bayi, makam jabang bayi. Yang rumah sakit Ciremai, lurus lagi tuh jalan apa namanya? Rumah sakit Ciremai lurus dikit, terus ada lampu merah kan, belok kiri di situ ada kan namanya apa? Karangjalak yang ke arah Sunyaragi, ya yang ke arah ke CSB. Mohon maaf, bukan ya, bukan, yang lurus dari kalau dari sini ya, rumah sakit Ciremai kan sebelah kanan ya, kan ada lampu merah. Kalau yang ke kiri kan ke CSB itu. Ini yang lurus. Yang lurus. Di situ kan sebelah kanan ada kuburan. Di situ ada kuburan seperti Ayepmu. Itu ziarah ke Ayepmu yang punya Cirebon. Karena beliau ke Gunung Jati. Itu dulu beliau seperti itu. Artinya apa?
karena beliau diam di Cirebon sehingga beliau selalu tawasul, selalu berdoa kepada para ulama-ulama yang ada di Cirebon. Seperti itu sehingga hanya berkah. Kalau mau saya bongkar banyak sekali bagaimana beliau itu luar biasa. Dulu awal-awal perjuangan kami ini dengan almarhum ayahanda saya, seringkali yang mengenalkan Buya di Kuningan itu adalah ayahanda kami. Waktu itu beliau, karena saya belum bisa nyupir, boro-boro nyupir mobilnya nggak punya dulu. Ayahanda saya apalagi ya nggak punya apa-apa. Dan Buya ini waktu itu beliau masih punya mobil Panther. Itu beliau kalau pengajian karena saya nggak bisa nyupir, ayah saya juga nggak bisa nyupir. Yang nyupir siapa? Beliau. Beliau yang nyupir pakai mobil Panther. Kalau nggak salah mobilnya sampai sekarang pun masih ada. Katanya kalau nggak salah di Tulung Agung. Ini mobil kenal itu saya numpak bosan mobil itu. Kalau pengajian itu karena yang tahu tempatnya kan saya sama ayahanda saya. Sementara kami berdua tuh nggak bisa nyupir. Jadi yang nyupir siapa? Beliau Bu ya. Yang nyupir pas berhenti itu turun ya, turun dulu, ya turun dulu maksudnya ke ayah saya. Turun, saya juga turun. Yang mau ceramahnya masih parkir mobil. Nah itu beliau seperti itu. Dan awal-awal itu. Jadi nggak ada istilah gengsi saya sebagai kiai dan sebagainya. Perjuangan beliau bagaimana berdakwahnya di Cirebon. Setiap bahkan dulu beliau ada rutinan di apa namanya. Manis. Bukan di Cirebon ini di mall Grage ya, di Grage, di pabrik-pabrik. Jadi beliau masuki semua untuk memang harus begitu. Kalau nggak begitu siapa yang mau kenal? Tapi dengan mengajukan ini untuk demi kepentingan apa? Dakwah, karena mungkin kita belum dikenal sehingga akhirnya mengajukan dan akhirnya beliau sampai pada akhirnya waktu tahun 2008 saya karena berangkat ke Yaman 2008 itu saya tahu beliau tuh sudah satu hari 9 tempat kadang-kadang 8 tempat keliling dari masjid ke tempat-tempat. Kenapa? Karena beliau ingin supaya orang-orang tuh tahu kalau beliau itu punya ilmu. Karena kalau diam saja kan sulit. Gimana? Ya jadi kita niatnya dakwah, ngamain ilmu kan begitu. Sehingga akhirnya yang terjadi banyak orang kenal. Ketika sudah dikenal, beliau bikin pesantren, diam di pondok, orang sudah tahu semua dengan beliau. Seperti itu. Dan pemikiran beliau luar biasa. Saya kalau ngobrol sama beliau tuh pusing. Pusing apa? Wah, rencana ini. Mau gini, Masya Allah. Luar biasa. Saya dengerin aja pusing bagaimana dengan beliau. Tapi luar biasa diantaranya. Dulu beliau sangat ingin sekali punya televisi dan sekarang alhamdulillah punya radio juga alhamdulillah. Itulah diantara bagaimana yang kita bahas di sini. Ini hubungannya kenapa ke situ. Jadi hubungan seorang murid terhadap guru yang luar biasa, ta'zimnya kepada guru yang luar biasa sehingga akhirnya Pak mendapatkan keberkahan. Ini titik poinnya yang mana itulah diantara rahasia beliau sehingga beliau menjadi orang seperti ini. Semoga Allah SWT memberikan panjang umur kepada beliau, sehat walafiat, dan kita juga bisa mengikuti jejak beliau sehingga ilmu kita bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.